Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Sama-sama Pak cek dulu kesiapan belajar kita. Ini mejanya ada yang kurang rapi, silakan dilakukan dulu. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Anda Risma untuk memimpin doa. Dipersilakan. Kawan-kawan, kita baca doa mulai. Kita doakan semoga sakitnya cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita yang kedua pada hari ini kita mempelajari masih di coding dan kecerdasan artifisial. Masih ada yang ingat anak-anak kemarin pertemuan yang pertama kita mempelajari tentang apa? Berpikir komputasional. Ada berapa prinsip dasar berpikir komputasional? Ada 4, pintar, masih ingat. Kita sebelum lanjut ke materi yang sekarang, kita ulang sedikit materi kita sebelumnya. 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Ada 4 tadi ya, dekomposisi, pengenalan pola, apalagi abstraksi dan algoritma. Sudah dipraktekkan kemarin berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kan dipraktekkan? Ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua atau modul 2 dengan judul konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelum dilanjutkan, Pak mau tanya dulu. Pernah menggunakan atau mengakses YouTube? Pernah? Pernah dengar kata YouTube? Pernah menggunakan YouTube? Pernah. Apa ada yang tidak pernah? Angkat tangan yang belum pernah, Pak, belum pernah gunakan YouTube, tidak kenal apa itu YouTube. Ada? Ada yang belum pernah? Tidak ada, berarti semuanya pernah. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, sebelum dilanjutkan materinya lebih dalam, Pak minta kepada kalian untuk membentuk kelompok belajar dulu.
Kita terdiri dari berapa orang nak? Semuanya? 15. Pak minta dibuat 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya 5 orang. Silakan kalian tentukan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Karena jumlahnya 15, jadi 5 orang, 5 orang, 5 orang. Sudah? Sudah ya? Masing-masing siapkan buku tulisnya di atas meja. Nanti kalau ada tugas bisa langsung mengerjakan. Ini materi pembelajarannya Pak bagikan di kelompoknya masing-masing. Sudah dapat ya materi untuk kita bahas pada hari ini. Lanjut. Lanjut. Pak, tuliskan di papan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Ini mampu dan cara kerjanya. Nah ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada materi konsep dasar kecerdasan artifisial kita pelajari satu tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Di materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian, di sana ada definisi atau pengertian dari kecerdasan artifisial. Sering tidak di zaman kita sekarang ini kalian mendengar kata-kata AI, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Pernah? Oh ini dibuat pakai AI. Pernah nggak mendengar AI? Pernah ya? Ada manusia yang dibuat seolah patung misalnya kan, gambar, tapi itu seolah-olah benar-benar seperti manusia. Atau kejadian-kejadian yang di luar nalar, luar logika kita manusia, tetapi dibuat seolah-olah itu manusia yang mengerjakan. Nah, ada kata sering yang kita dengar tuh, oh itu AI yang buat. Oh itu cara yang mengerjakan tuh AI. Pernah kan dengan AI kan? Nah AI itu kalian coba baca dulu di paling atas. Coba kelompok ini, Pak itu garis itu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba ini kelompok 2 nih, baca di sini. Ada materi kita itu di paling
atas baca. Coba. Yang ini. AI. AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas menunjukkan kecerdasan manusia seperti belajar memecahkan masalah, membuat keputusan dan memahami bahasa. Oh, ya. Coba di kelompok 3 Oscar baca. Ayo, yang tadi Aurel baca. AI atau kecerdasan buatan? Teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, terus Seperti seperti baca, memecahkan masalah, ya. membuat keputusan dan memahami bahasa. Ya, cukup. Baris kelompok 1. Coba Lydia baca. AI atau ini. Yang kencang bacanya. Suaranya kencangkan lagi. Oke. Good. Nah, setiap kelompok tadi sudah Pak wakilkan kepada teman yang masuk kelompok untuk membacakan definisi konsep dasar artifisial yang meliputi definisi karakteristik dan cara kerjanya. Nah, definisi kecerdasan artifisial atau sama dengan yang kita sering dengar tadi AI itu ada juga sebutannya dengan kecerdasan buatan. Nah, adalah dengarkan semuanya anak, teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, memecah masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa. AI bekerja dengan menganalisis data untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan merespon berdasarkan informasi tersebut. Artinya, anak-anak, anak-anak, dengarkan. Artinya, dengarkan dulu. Artinya, kecerdasan artifisial atau AI yang sering dengar itu, dia itu kan merupakan teknologi ya, teknologi yang memungkinkan melakukan teknologi mesin yang memungkinkan melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, seperti apa misalnya? YouTube yang kata Pak tadi kan, bukan? Itu teknologi bukan? Teknologi. Nah, di sana kalau kita misalnya mau mencari musik pop, otomatis ketika kita membuka YouTube lagi, ketika kita buka lagi, maka akan ada algoritma yang menunjukkan atau riwayat bahwa kita suka nonton atau mendengarkan musik pop. Nanti otomatis mesin learningnya membaca atau berpikir memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita sudah pernah menonton musik di YouTube. Wah, misalnya kita buka di satu HP nih riwayat kita sudah nonton apa, dia akan otomatis muncul kecerdasan artifisial dan memprediksi, membaca pola-pola yang sudah pernah kita pelajari tadi. Misalnya kita cari di Google Maps nih misalnya ya, mau mencari memprediksi tempat suatu alamat yang belum pernah kita ketahui, mau mencari letak apa ya misalnya ya, penginapan lah misalnya, dari penginapan kita tahunya di TikTok nih misalnya, namanya misalnya Hotel Smart. Kita belum pernah ke sana, tapi kita sudah lihat di TikTok, oh fasilitasnya seperti ini, kamarnya seperti ini, alamatnya di sana, kita ketik Hotel Smart. Nah, nanti Google Maps mempelajari data-data yang sudah ada tadi akan memberikan petunjuk kemana kita harus pergi, mulai dari tempat yang tadi misalnya sudah terbaca itu. Nah, itu definisi dan cara kerja dari
artifisial. Tuh kan? Nah, di sini kan ada pengertiannya, AI bekerja dengan menganalisis data untuk mengenali pola dan membuat prediksi dan merespon berdasarkan informasi tersebut. Kira-kira seperti itu, anak. Nah, di dalam aplikasi seperti yang tadi Pak contohkan tadi, seperti YouTube, apalagi nak? Apalagi? Google Maps untuk menentukan alamat, terus apa lagi? Apa? Chrome, ya kan? Saya sama seperti Google tadi, Google Chrome. Terus lagi ada alat pembaca cuaca. Ada lagi apa tuh aplikasi yang bisa mencari jawaban kalau kita foto soalnya atau kita ketik soalnya. Nah, Cici ya kan, Cici AI ya. Nah, Cici AI itu juga dia belajar seperti manusia, ya kan? Nah, dari data-data yang sudah kita kirimkan, dia membaca. Ada yang namanya machine learning. Paham anak? Jadi data-data yang sudah tersimpan tadi kita perintahkan, tolong Cici selesaikan tugas matematika ini. Nah, mulai dari rumusnya kita minta itu bisa dikeluarkan, bisa muncul langkah-langkahnya, rumusnya, bahkan sampai ke jawabannya. Nah, itu inti dari pelajaran kita kecerdasan artifisial. Mulai dari definisinya, karakteristik, dan cara kerjanya. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Tadi Pak sempat bilang machine learning. Machine learning anak-anak ada yang tahu? Nah, coba baca machine learning. Yang paling atas ini. Sini. Adalah machine learning adalah. Coba baca gantian Desma dulu baca. Yang kencang bacanya. Machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar, mengenal pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Ya. Ayo coba di kelompok 2. Aurel baca Aurel. Ya, yang ini machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar, mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Cukup. Lanjut yang di sini Arjuna coba. Baca. Adalah kencang bacanya. Berdasarkan data. Nah, cukup. Nah, lagi dengarkan. Jadi AI atau kecerdasan artifisial itu di dalamnya itu ada machine learning. Apa tadi machine learning? Bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar, mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Jadi dia itu kecerdasan artifisial itu machine learning itu membaca prediksi, membaca keadaan sesuai dengan yang dia pelajari, yang dia Jadi ada yang namanya di dalam bagian kecerdasan artifisial atau AI ini ada machine
mesin learning. Jadi mesin learning ini bagian dari kegiatan artifisial memungkinkan sistem untuk belajar mengenali pola. Contohnya kita langsung terapkan. Misal ini kalian coba kalian ngadap ke sana. Kalian ngadap ke sana. Risma coba tuliskan di belakang Risma, di belakang Alia itu apa saja angka, coba tuliskan angka. Angka berapa? Angka bukan huruf. Angka berapa? Angka 1. Nah, Alia lihat tidak tadi Risma menuliskan? Tidak, karena dia sudah bisa memprediksi dari belajar dari pola yang sudah dia pernah pelajari selama ini. Coba satu lagi, tuliskan huruf di belakang Oscar, Dirga. Coba tuliskan huruf apa misalnya. Coba. Nah, padahal pada nulisnya huruf, dia nulisnya angka. Masih tahu kan? Angka berapa tuh? Pintar. Salah tidak? Betul kan? Angka 3, betul. Ini yang nulis soalnya, Pak tanya ini. Betul tidak? Betul, angka 3. Pak nyuruhnya huruf. Kamu tulis seperti ini 3. Artinya, kita juga punya mesin learning sudah belajar dari pola-pola yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, tahu Oscar 3. Nah, kira-kira anak-anak dari materi yang sudah Pak sampaikan dengan pelajaran kita pada hari ini, konsep dasar kecerdasan artifisial. Tadi sudah kita bacakan definisi, karakteristiknya, dan cara kerjanya itu bagaimana. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas dan latihannya nanti kita lanjutkan di lain waktu, ya. Untuk saat ini satu saja dari tujuan pelajarannya Pak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti pas ada latihan kalian bisa mengerjakan tugasnya. Pak tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Sama-sama kita ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.